Aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari Allah. Orang kepengen di alam Gusti Allah. Wala ufakiru bihamdika, dan juga aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari kamu. Orang kepengen di alam ning sira ora. Wala dhammika, juga aku tidak takut diejek oleh kamu kok. Aku tidak mengharapkan sanjungan kamu, juga aku tidak takut diejek sama kamu kok. Bi'ataika, dan juga aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan pemberian kamu. Wa manika, dan pencegahan kamu. Aku tidak berpikir nanti kamu bakal ngasih atau tidak kepadaku. Enggak pernah kepikirkan kok. Bahwa nanti kamu mau ngasih atau tidak, enggak terpikirkan. Termasuk juga tidak pernah terpikirkan apakah engkau akan menyanjungku atau menghinaku. Enggak ada urusan. Bi khairika wa syarrika, dan juga tidak pernah terfikirkan dalam diriku engkau akan berbuat baik kepadaku ataukah engkau akan menjahati diriku. Biiqbalika wa idbarika, apakah engkau akan mendukungku atau akan melawanku. Enggak pernah terpikirkan. Ngadep tamungkur ada baik. Akan menghadap atau membelakangi diriku. Anta jahilun, dasar sira wong goblok. Iya, kamu ini bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih mengharapkan pemberian orang. Takut enggak dikasih, takut ada orang menjahati kamu, berharap orang berbuat baik kepada kamu, takut komentar orang, mengharapkan sanjungan. Buang semuanya. Jangan ada pernah memikirkan bagaimana kira-kira orang semua senang kepada kamu. Keinginan semacam itu sejak awal langsung saya putuskan gagal, karena tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin semua orang senang kepadamu, pasti saja. Jadi kalau pengen hidup nyaman, sudah jangan lagi mempertimbangkan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri, bagaimana engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep moyok-moyok ngalem-ngalem apa jalan kono. Kapiasem temen. Bahasa Indonesia nggak ada kapiasem. Iya. Jangan pernah ada keinginan apa-apa. Jangan pernah mengharapkan pemberian siapapun. Jangan mengharapkan dukungan siapapun. Jangan mengharapkan sanjungan siapapun. Kalau masih ada keinginan-keinginan semacam itu, selama ini hidupmu akan terus menderita selamanya dan kecewa. Iya. Wal jahilu la yubali bihi. Kalau orang bodoh mah ya enggak usah dihitung, tidak usah diperhatikan, abaikan saja sih. Kadal gawang goblok aja dihitung maningkah. Pegel ngitungnya. Jadi gimana? Ya terserah kamu lah. Idza aflahta wa 'abadta Allah azza wa jalla, ketika engkau berhasil bisa mengabdi kepada Allah, kanat ibadatuka mardudatun 'alaika, ya, ibadahmu itu akan dikembalikan lagi kepadamu. Jadi gusala ora butuh ning ibadah sira cegel pada kendewek.
li'annaha ibadatun makrunatun bil jahli, karena ibadahmu disertai dengan kebodohanmu itu. Oke. Wa jahlu kulluhu mafsadatun, kebodohan itu semuanya enggak ada baiknya kok, merugikan semuanya. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah tapi masih ada rasa takut sembohan orang lain, ketika engkau mengabdi kepada Allah masih ada harapan sanjungan orang lain, jel badogan dewek beli doyan kita ke, akan dikembalikan lagi kepadamu, rejected, tertolak gitu. Paham lagi ngomong? Jadi ya sebaiknya nggak usah banyak ngitung pahala dah, diterima aja untung ngomongnya. Betul enggak? Jadi Allah tidak suka dimadu nih. Allah nggak suka dimadu kok, karena Allah itu maha cemburu. Allah tidak akan menerima cintamu ketika di hatimu ada cinta lain. Paham begini? Nggak usah Allah dah, ibu-ibu jadi ini, Bu, menerima nggak lelaki yang mengatakan I love you tapi dia punya pacar yang lain? Mau nerima nggak? Nggak kan? Terima. Ya itu. Iya. Apalagi Allah yang sebagai sang pencipta, yang memberikan segala macam fasilitas kepada kamu gratis. Iya. Kalau ada makhluk yang lain selain Allah yang kau cintai, gitu. Nanti kalau sudah menjadi kekasih Allah mah ya urusannya sudah ceritanya lain. Kalau engkau selalu senang apapun yang diberi Allah sebagai kekasih, ya nanti urusan kamu urusan Allah yang menentukan gitu. Iya. Sekalipun engkau berbuat sekecil apapun akan besar di mata sang kekasih. Biarpun kamu nyungsep sampai jidatmu tersobek-sobek. Iya. Bayarannya cering. Paham enggak? Tapi yang sudah menjadi kekasih hanya dengan senyuman sedikit saja sudah cukup menggembirakan Allah kok. Paham enggak? Iya. Selama ini kamu mencari pekerjaan yang berat-berat tapi tidak pernah mengambil hati. Kalau kerja rajin itu namanya jongos. Betul enggak? Pekerja. Kalau kekasih mah bukan itu, tapi bagaimana membahagiakan seorang kekasih. Selama ini kamu hanya menyenangkan dirimu sendiri, tidak pernah ingin menyenangkan Allah kok. Ngaku boleh?